Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya. Menurut lambang suku-sukunya, mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Netanael bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Zebulon. Pemimpin Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Mereka yang terdahulu berangkat. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Zedeur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Zurisdai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad. Pemimpin Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Mereka lah yang nomor 2 berangkat. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat, masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin. Pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Mereka lah yang nomor 3 berangkat. Panji-panji Laskar Dan adalah di sebelah utara menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah Abiezer bin Amisyadal. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asher. Pemimpin Bani Asher ialah Pagiel bin Ochran.
Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian, suku Naftali, pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar dan ada 157.600 orang. Merekalah yang kemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka. Dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Demikian. Apa makanya DM-nya? Efesus 6 ya. Iya, 6 ayat 1 sampai 24. Efesus 6 ayat 1 sampai 24. sampai 24. 24. Iya. Ya, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan ihwalku, maka Tihikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu bahwa ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Nerliana dan Pak Kayang. Kita akan menerima firman Tuhan dengan judul Laskar Kristus. Silakan Pastor Paul. Suaranya belum dibuka, Pak. Suara Bapak belum terbuka. Suaranya, Pak. Iya, sebentar. Saya lagi soalnya doubling lagi nyalain YouTube juga. Oke. Sebentar ya. Oke. Oke. Haleluya, firman Tuhan selalu baru. Benar ya. Ya, luar biasa. Karena di dapur gerutuk-gerutuk lagi bikin es jeruk. Waduh, panas banget di sini, saudara ya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari buat kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, saudara ya, penuh pengharapan, dengan penuh sukacita ya di dalam segala penderitaan, dan yang nggak mutungan, nggak ngambekan. Serius saudara ya, nggak mutungan, nggak ngambekan. Ingat-ingat saudara yang saya ngomong. Ya, ketika nanti kamu masih mutungan, masih ngambekan, ya, Yesus datang, kamu nggak siap. Serius, mulai harus dari sekarang. Nggak bisa ucuk-ucuk, itu nggak mungkin. Tidak mungkin ucuk-ucuk, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin ucuk-ucuk. Kamu bisa tiba-tiba, wah, tegar, berdiri. Ya. Pasukan Israel itu butuh 40 tahun, ya,
butuh 40 tahun dari bangsa budak menjadi laskar pasukan, ya, butuh 40 tahun. Itulah sebabnya Kristen awal tidak pernah menyebut dirinya adalah Laskar Kristus. Itu ada lagunya ya, Laskar Kristus maju. Nggak, sudah tadi Anda nggak menemukan kata Laskar Kristus di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Tentara Allah nggak ada, sudah dalam Perjanjian Baru. Ya, akan ketemu. Kenapa itu? Satu, ada dua hal ya. Satu, memang kita tidak mengenal konsep tentara Allah di dalam Perjanjian Baru. Ya, kita tidak mengenal konsep tentara Allah, tapi kita mengenal konsep anak-anak Allah. Ya, dan ketika kita memberikan konsep anak-anak Allah dengan tentara Allah, maka nanti orang Kristen nanti akan bunuh-bunuhan. Makanya di Perjanjian Baru Anda tidak menemukan konsep tentara Allah, prajurit Kristus. Ya, jadi Anda jangan bangga dengan sebutan prajurit Kristus, tentara Allah, laskar Kristus. Itu semua akan mengembalikan kamu ke zaman Crusaders. Crusaders itu nggak ada baiknya, saudara. Hati-hati, saudara ya. Semua kisah tentang Crusaders itu, ya, yang baik-baik itu hanya dari gereja. Ceritanya gereja menceritakan Crusaders yang baik-baik. Kalau kamu lihat dari sejarah sekuler, cerita tentang Crusaders itu, pasukan Kristus, tentara Allah, laskar Kristus, apapun namanya, nggak ada yang baik. Dari sisi orang Islam, dari sisi orang Yahudi, dari sisi sejarah sekuler, nggak ada yang baik. Ya, ini jangan bangga, aku laskar Kristus, cetek jedor. Aduh, senggol bacok, saudara. Aku laskar Kristus, senggol bacok. Nah, itu karena Anda bangga dengan laskar Kristus, jadi Anda senggol bacok. Ya kan? Benar nggak? Nah, itu tadi, laskar Kristus mutungan. Kalau awas, kalau sudah mutung, tak bacok kamu nanti. Repot, saudara. Ya kan? Laskar Kristus kalau sudah mutungan itu, saya senggol bacok. Hati-hati, saudara ya. Nggak kenanan kamu nanti. Saya ngomong serius ya. Ketika ada terjadi gesekan, ya tadi malam ya, koinonia ya, kamu tidak siap. Kalau kamu tidak sekarang, nanti pada saat Yesus datang, kamu nggak siap. Pasti berkhianat, pasti nggak tahan atau kepahit, atau kalau kamu tidak berkhianat ya kamu yang mundur, kepahitan. Kenapa? Karena kamu akan dikhianati oleh temanmu sendiri, oleh sahabatmu sendiri. Ya, kamu akan melihat pengkhianatan di depan mata, dan kalau kamu nggak tahan melihat ketidakadilan itu, pengkhianatan itu, hilang imanmu, saudara. Ya, kalau kamu yang dikhianati, saya pernah kehilangan iman karena dikhianati, saudara ya. Ya, pendeta kegiatannya sama pendeta. Ketika saya dikhianati oleh keluarga besar saya masih tegar berdiri, saudara. Ya maklumlah, namanya keluarga belum tentu cinta Yesus. Ketika saya dikhianati sesama hamba Tuhan, habis saya, saudara, saya mau mundur, saya mau jadi Islam. Udah kate-katin itu sama Anu udah ngomong-ngomong itu saya. Kalau kita jadi Islam kan kita ini pura-pura jadi Islam, kita nggak mau menyangkal Yesus, kita bilang begitu ya, supaya mereka tahu. Nah, kita jawabannya gitu. Makanya ketika bertemu Riwali atau siapa ya, kenapa sih Paul nggak jadi Islam aja? Oh, kalau saya jadi Islam banyak yang murtad, kamu orang Kristen, saudara. Serius, saudara. Serius, jahat sekali. Dan licik sekali ya caranya ya. Iya, benar ya, saudara ya. Anda bayangin pendeta jadi Islam, jadi ustadz, atau tekadnya jadi ustadz, saudara ya. Sudah saya tekatin itu waktu itu. Ya, jadi jangan ngarep-ngarep orang jadi Islam, saudara ya. Jangan nyuruh-nyuruh orang jadi Islam, nggak baik ya, nggak baik. Nah, saudara, di dalam Kristen Perjanjian Baru itu tidak ada konsep laskar Kristus, tentara Kristus, prajurit Kristus, dan semua yang berbau-bau militer itu nggak ada. Karena Anda adalah domba-domba Kristus. Yesus adalah gembala. Kita ini adalah anak-anak Allah. Yesuslah yang sulung. Ya, kita ini adalah merpati yang lemah lembut. Ya, kita disuruh tulus seperti merpati. Tetapi kita bukan serigala, kita bukan kambing, kita bukan apalagi onta. Onta itu binatang yang pendendam ya, saudara.
Anda tahu nggak onta itu binatangnya pengendam? Onta itu ya, kalau anjing itu mudah memaafkan ya. Anjing itu mudah memaafkan. Onta itu kalau kamu nyakitin onta, suatu ketika ketemu lagi orang itu ya, onta itu bisa ingat loh sampai tahunan. Dikejar kamu sama onta itu, saudara. Dan kalau kamu sembunyi di bawah, onta itu pintar kan? Dia tahu kamu di bawah, kamu lagi sembunyi di apa? Selemekan begitu, dia akan tindis kamu, saudara. Dan kalau kamu sembunyi di tong, tongnya ditendang supaya kamu keluar dari tong itu disepak-sepak begitu. Digigit sama onta itu ya. Pokoknya kalau onta itu binatang yang pendam sekali, dia ingat bertahun-tahun, dia bisa tahu loh, dia bisa ingat. Ya. Jadi kalau kita bilang si kadrun kadal gurun ini onta, ya orang-orang ya wajar ya, mereka pendendam ya. Mereka itu pendendam, bisa ingat ya. Jadi jangan bangga kalau kamu jadi laskar Kristus, prajurit Kristus dan sebagainya macam. Karena kita ini domba-domba yang menurut, yang geluh ketika masuk tempat penyembelihan. Serem ya, saudara ya. Ketika kamu masuk tempat penyembelihan, kamu geluh, enggak mengembik. Tetapi ketika serigala datang, ketika penyamun perampok itu datang, dia mengembik, sampai gembala-gembalanya datang ribut ya. Dia berdoa, ya. Tapi ketika masuk dalam tempat penjagalan, dia pasrah, diem, keluh, ya. Bahkan ketika dipuluin ya, ketika dipuluin juga sama ya, dia keluh, diem, nurut, nggak merontak-merontak, ya. Nah, kalau pasukan Kristus yang lawan, pasukan Kristus yang lawan, senggol bacok. Jangan bangga jadi tentara, ya kan? Prinsip harga diri. Enggak, saudara, kita itu main keluh. Ketika terjadi orang-orang nyakiti kamu, memfitnah kamu, mengata-ngatai yang tidak baik, kita jangan membalas dengan kata-kata yang tidak baik. Ya. Jangan meresponi dengan negatif. Biasa saja. Ya, karena kita keluh kan. Tapi kalau ada yang menyesatkan kita, ada yang berusaha melawan kita, berusaha merugikan hidupmu, ya membunuh, ya kamu mengembik. Ketika ada orang menipu, ada orang, ya kita berdoa sama Tuhan, mengembik, bukan gigit juga, bukan nanduk juga, mengembik. Karena kita adalah domba. Wah, kasihan amat Pak orang Kristen, Pak. Ya, kamu boleh mengembik verbal. Yang boleh kamu lakukan adalah perlawanan verbal, saudara. Ya, kita boleh mengadu secara hukum dan berapologetika, tetapi kamu tidak boleh menumpahkan darah, kamu tidak boleh membalas. Ya, tidak boleh mendendam. Tapi kita ini adalah domba-domba yang mengembik. Sebab apa, saudara? Sebab musuhmu itu bukan orang itu loh. Tapi ideologi atau ide-ide atau sesuatu yang di dalam pikirannya dia yang membuat dia jadi salah. Kamu tidak bermusuhan dengan orang-orangnya itu, kamu nggak bermusuhan. Kamu tidak bermusuhan dengan oknum itu, tetapi yang merasuki cara berpikir dia. Sehingga dia punya ide untuk mencelakakan kamu atau untuk memfitnah atau untuk menghina kamu, atau bahkan sebenarnya orang itu nggak ngapa-ngapain sebenarnya, tapi kamu merasa terhina. Orang itu nggak ngapa-ngapain. Ya, ada orang ya. Saya kan aktif di dalam komunitas apapun ya dari kecil ya. Saya nggak suka menyendiri. Jadi kalau saya tuh suka mencari teman. Tetapi namanya orang ya kan selalu ada yang nggak suka, karena saya ya begitu saya datang itu kan heboh. Nah, ada orang-orang yang nggak suka selalu, dan tiba-tiba saya dimusuhin. Saya nggak salah apa-apa, tapi bisa tiba-tiba dimusuhin, lalu orang merasa sakit hati dengan saya, sombong, beginilah begitu. Jadi suatu ketika ya di persekutuan doa kami ya, saya baru gabung dengan persekutuan, saya masih SMP kelas 3 ya, atau SMA kelas 1 saya lupa ya. Saya baru gabung dengan persekutuan doanya tempatnya Mas Adi itu loh. Jadi kami punya persekutuan doa sendiri,
Lalu Adi punya persekutuan doa, lalu kita gabung supaya izinnya nggak usah bikin lagi, nggak usah ada 2 persekutuan, katanya grupnya Adi itu ya. Jadi kami gabunglah. Ya, kalau saya kan nggak masalah, yang penting kita bikin persekutuan, dan persekutuannya Adi waktu itu sudah hampir bubar. Punya saya baru mulai ya, kita ada 30 orang mulai itu ya. Lagi semangat-semangatnya tuh. Ya. Sampai ada pendeta GBDI mubarin kami itu ya, dibubarkan dengan paksa ya, nggak boleh ketok. Dilaporkan polisi nanti katanya kalau saya tetap berkumpul. Gila ini orang pendeta ini memang ya. Nah itu ya, pendeta sesama pendeta ngelaporin polisi itu ya. Padahal saya masih SMP kelas 3, saya ingat ya, saya pulang saya cuma sedih sekali ya. Kalau ada pendeta mau ngelaporin saya ke polisi gara-gara saya bikin persekutuan doa, padahal ditakut-takutin lah mungkin ya. Padahal si pendeta itu saya tahu waktu papi saya masih punya duit itu suka minta-minta dibelikan ban mobil, ya kan, ban mobil mahal ya, ban mobil Land Cruiser itu loh, ban mobilnya Land Cruiser yang gedenya segede gaban itu, bukan ban mobil kecil, bukan ban mobilnya Suzuki Carry, ban mobilnya Land Cruiser itu, ya minta dibeliin ban mobil, minta apa, minta diamplopin, pokoknya itulah. Dan saya yakin dia tahu loh, saya itu anaknya. Ya, itu ya papi saya itu ya, saya yakin dia tahu. Tapi karena sudah lama nggak pernah setoran mungkin ya, saya diancam mau dilaporkan polisi gara-gara saya persekutuan doa. Itu sejak itu saya antipati ya dengan GBDI ya. Dulu ya, sekarang sudah enggak ya. Tapi waktu itu saya langsung antipati dengan begitu GBDI, saya udah mules perutnya, udah males deket-deket orang GBDI. Soalnya saya ingat pendeta itu ya, mau dilaporkan polisi gara-gara bikin persekutuan doa. Tapi hal itu membentuk saya, saudara. Nggak mutung, ya. Walaupun mules ya, kalau dengar nama, dari mana dari GBDI, langsung saya mules, saudara. Aduh, nanti dilaporin polisi lagi. Bukan mutung ya, cuma nanti dilaporin polisi lagi sama pendeta dia lagi. Padahal ada banyak GBDI ya di Tegal itu ya. Nah, tapi udah males dulu, karena keras-keras ya pendeta GBDI itu ya. Nah, tapi itu saudara ya, banyak orang mutungan sama komunitas sesama kita, ya. Sama sesama kita aku berani ya, tapi sama orang Kristen lepas, sama orang Islam lepas nggak berani, saudara. Nah aneh ya, kalian sesama kita tuh bisa saling baku hantam ya. Saya tuh ngomong ya sama Santi Amer ya, sebelum saya keluarkan Delarua itu dari kita ya. Santi Amer, kamu tuh bukan musuhku loh. Sadar Santi Amer, kamu tuh bukan musuhku. Musuh saya itu orang Islam. Saya bilang begitu loh sama Santi Amer loh. Dan mereka nggak sadar, ya udah kita pisah aja supaya jangan ribut. Saya bilang begitu, kita pisah aja supaya jangan ribut. Sebab nggak bisa, kamu nggak mau kasih laporan keuangan. Saya bilang begitu ya, kamu nggak laporkan keuangan, saya suruh beresin websitenya, kamu nggak beresin, sampai akhirnya pembantu yang transfer. Ya, sampai akhirnya pembantu yang transfer itu ya, website itu. Jadi saya bilang, waduh kalau begitu caranya, kamu nggak bisa sama kita. Nah, saudara, itu hati-hati, saudara ya, itu hati-hati. Ketika kamu sudah saling menyerang, kita saling menyerang sesama kita, itu hati-hati, saudara. Kita takut sama orang Islam, tapi sesama kita gigit-gigitan sendiri. Ingat-ingat, saudara, musuh kita itu bukan sesama kita. Kalau Anda menjadi tentara Kristus, yang musuh kita adalah siapa saja. Kita namanya tentara, bahkan di rumah sendiri pun bisa dimarah-marahi. Orang jadi tentara kebiasaan, tegang semuanya, selalu tegang tiap hari. Di rumah pun tegang, coba anak-anaknya tentara itu. Jarang yang nggak tegang, saudara. Ya, anak-anak tentara itu ya sebenarnya brutal-brutal juga. Nggak tahan juga, karena bapaknya dendam, di pelonco di tempat pelatihannya, di rumah dia melonco anaknya. Ya kan? Semua nggak yang di Inggris, nggak yang di Eropa, nggak di Amerika, nggak yang di Indonesia. Anak tentara biasanya ya dendam, pelampiasan dendam bapaknya di pelonco, sok-sokan disiplin. Padahal enggak, karena bapaknya nggak berdamai. Ya, waktu didisiplin dengan keras itu kan sakit hati, saudara. Nggak cuma sakit badannya, kadang-kadang dihina juga ya, apalagi yang mengalami bully ya. Di rumahnya ada dia bully anaknya. Anak-anak tentara ya, kamu kalau tidak berdamai, Anda yang profesi sebagai tentara, kalau kamu tidak berdamai, kamu tidak sadar kamu bully keluargamu loh. Tapi kalau kamu berdamai, kamu bisa berdamai. Balik lagi, kita ini bukan prajurit, saudara. Kita ini domba.
ya domba-domba Kristus, ya yang mengembik saat musuh datang, berdoa, teriak-teriak sama Tuhan. Ya, kita hanya bisa mengembik, ya kita hanya bisa berdoa dengan verbal, mengatakan, ya, tapi kamu tidak bisa menanduk, kamu tidak bisa melakukan serangan-serangan balik untuk apalagi dendam. Domba itu tidak dendam, ya, itu binatang yang sangat lembut, saudara, sama seperti merpati. Makanya korban bakaranmu adalah domba dan merpati, saudara. Kenapa korban bakaranmu bukan serigala atau anjing kesayanganmu, saudara? Domba sama anjing kesayanganmu, kamu lebih sayang sama anjing kesayangan daripada sama domba, kan? Tapi korban bakaranmu itu domba, walaupun kamu sayang sama anjingmu, mau dikorbankan tetap nggak diterima, karena anjing bisa menggigit. Ya, beneran, saudara, ya. Jadi itulah, ya, dua alasan. Satu, karena memang tidak ada terminologi tentang prajurit Kristus di dalam Perjanjian Baru. Ya, yang kedua, memang kita ini bukan prajurit, bukan tentara. Kita ini adalah domba. Ya, kita ini adalah domba. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini anak-anak kerajaan. Kita lebih sering disebut dengan imam-imam Kristus. Bukan sebagai tentara, saudara. Sikap hatimu sebagai imam. Ya, persembahan kita, cara hidup kita adalah cara hidup imam. Lewi, lihat ya, kemarin kita bicara ya, seluruh Israel di zaman Perjanjian Lama yang nggak terhitung itu orang Lewi. Tetapi Perjanjian Baru suku Dan yang nggak dihitung, orang Lewi dimasukin. Ya, kalau dalam Perjanjian Lama orang Lewi nggak dimasukkan, karena mereka adalah imam. Nah, kita ini adalah imamat yang rajani. Ya, kita adalah imam, kita bukan laskar. Yang disebut laskar itu yang lain selain Lewi. Ya, kita ini adalah imam yang menguduskan hidup kita hanya untuk Kristus. Dombanya siapa? Kita. Kan Kristus menunjukkan sendiri, memberi contoh. Yesus adalah imam besar agung, domba sembelihannya adalah dia sendiri, saudara. Kita ini adalah imam-imam, domba sembelihannya daging kita sendiri, saudara. Mesbahnya itu kehidupan kita sehari-hari, itulah mesbah kita. Kalau kamu tidak siap dengan itu, ya, maka kamu tidak bisa membangun urapan itu. Urapan itu datang, saudara, ya. Roh Kudus itu, ya, akan memenuhi hidup kita terus, dia dipenuhi makin penuh saat kita tiap hari kita rajin mempersembahkan korban pagi dan petang. Korbannya ya daging kita sendiri, imamnya kita, korbannya kita sendiri. Makanya kita tidak disebut laskar, kita tidak disebut pasukan. Ya. Di dalam bilangan 1 kemarin nggak dihitung orang Lewi itu. Yang dihitung orang yang bukan orang Lewi. Ya, dan tiba-tiba bilangan 2 mereka disebut laskar. Prajurit. Ya. Ya kan? Tiba-tiba mereka disebut laskar, prajurit. Nah, kita ini imamat yang raja nih. Ya, bukan yang senggol bacok. Bukan yang siap tempur, jedek-jedor. Tapi kita punya musuh rohani. Musuh rohani itu bukan setan-setan gentayangan, saudara. Jangan berpikir itu Efesus 6 roh-roh jahat di udara itu adalah setan-setan gentayang, kuntilanak genderuwo. Kuntilanak genderuwo itu nggak ada artinya dibanding dengan saudara? Dengan setan-setan yang bikin kamu mutung dan ngambek. Tadi ya, kadang-kadang kita ini datang ke sebuah komunitas, ya, entah mengapa kamu tidak disukai. Pernah ngalamin begitu nggak? Ada nggak ya pernah ngalamin gitu? Mungkin cuma saya kali, jangan-jangan. Masuk komunitas, tiba-tiba nggak disukai. Entah salahnya apa, saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba nggak disukai aja. Ya, tadi balik lagi ya, komunitasnya si Adi tadi ya. Saya masuk, tiba-tiba ada orang-orangnya teman-temannya Adi yang tidak suka sama saya, saudara. Saya nggak tahu salahnya saya apa. Oke, saya didiamkan selama berbulan-bulan. Kan ada kan? Nah, itulah setan, bukan orangnya, tapi kondisi itulah setan. Setan itu bukan gentayangan genderuwo, bukan ya.
kondisi adversary itulah setan, saudara. Ya, itulah iblis. Tekanan-tekanan yang membuat orang nggak disukai, yang tidak saling suka, entah kenapa, mungkin omongannya salah ngomong, entah. Padahal, ya, kalau dipikir-pikir ya, saya seringkali dalam komunitas yang lagi gegeran gitu ya, ada orang, ada satu kelompok sedang menyampaikan ini, yang satu kelompok menyampaikan yang lain. Sebetulnya dua-duanya niatnya baik, tetapi yang satu merasa dihina, yang satu merasa yang ini nih nggak bener. Ini kamu orang nggak bener nih. Tapi yang satu merasa ini, padahal kalau dikumpulkan sebenarnya nggak ada apa-apa, saudara. Itulah setan. Itu yang lebih ditakuti, saudara. Bukannya genderuwo kuntilanak. Siapa di sini yang masih takut sama genderuwo kuntilanak? Aduh, saudara ya. Kasihan amat. Kamu tidak takut dengan perceraian di dalam rumah tanggamu. Suami istri kadang-kadang ikut masalahnya apa, saudara? Nggak ada. Coba kamu udah ribut sama istri, sama suamimu. Nggak ada masalahnya sebenarnya. Ya kan? Nanti tiba-tiba ada setan kan di situ. Itu kan ada setan di situ, ada roh jahat. Itulah yang kamu perangi. Istri, ya, ngomong mau beli dompet baru. Suami, padahal ada duitnya. Tapi tiba-tiba ngomong, dompet terus, boros. Tiba-tiba motong. Istrinya, tiba-tiba suaminya malah tambah marah lagi. Akhirnya gara-gara mau beli dompet baru yang harganya nggak seberapa, ya kan, bisa cerai. Gitu. Itu tadi yang sering kali masalah-masalah sepele gara-gara mencet odol, bicara masalah papimu dan papiku, kemudian ribut ini ribut itu, akhirnya pegatan juga gara-gara mencet odol. Ya kan? Itu setan. Dan kamu nggak takut dengan setan yang begitu, kamu takutnya sama genderuwo, sama kuntilanak. Kita ini Laskar Kristus, kami Laskar Kristus, tek jedor. Kamu malah takutnya sama genderuwo kuntilanak, kamu tengking-tengking setan-setan itu. Yang setannya yang kamu takut itu yang bikin kamu pegatan, itulah setan, saudara. Gara-gara masalah odol, gara-gara masalah dompet, kamu pegatan. Ya kan? Setannya itu kamu kakak beradik, ini cuma gara-gara masalah warisan. Tinggal dibagi saja enak, tapi itu jadi ruwet. Iya kan? Kalau nggak ada kan nggak ada yang dibagi. Kalau nggak ada yang dibagi, kamu ruwet nggak ruwet, saudara, nggak musuhan. Begitu ada, kamu nggak bisa berbagi, ruwet, kamu malah bacok-bacokan. Itu kan setan itu. Ya kan? Itulah yang kita perangi. Dan itu bukan peperangan Laskar Kristus, itu adalah para imam. Itu bukan peperangan kamu perang. Wah, peperangan di udara. Wah, itu nggak ada itu peperangan di udara itu, saudara. Kamu adalah imam yang mempersembahkan dagingmu. Nanti masalahnya beres sendiri. Kalau kamu adalah imam yang mempersembahkan korban bakaran dalam mesbah keluargamu, mesbah di pekerjaanmu, mesbah dalam komunitasmu, mesbah di dalam RT RW-mu, setannya pergi sendiri, saudara. Ya, peperangan kita adalah peperangan imamat, peperangan para imam, bukan peperangan Laskar Benyamin, Laskar Yehuda, Laskar Ruben, bukan. Kita ini peperangannya adalah peperangan imam. Ketika kamu ada korban sembelihan di situ, kamu masak uang hadirat Maha Kudus, malaikat yang berperang bagi kita. Ya, itu saudara. Makanya yang dibolehkan adalah kamu membela verbal. Ya, membela diri secara verbal, mengentak keadilan kepada pemerintah, dan kamu berapologetika. Ya, mempertanggungjawabkan apa yang kamu yakini. Kamu tidak boleh menjadi laskar. Banyak orang tidak ngerti ya. Akhirnya dia itu tadi ke bawah-bawah Laskar Kristus senggol bacok, yang penting prinsip-prinsip, matilah kau dengan prinsipmu itu. Ya kan? Harusnya kan kita sudah mati dengan darah Yesus kan? Tapi kau mati dengan prinsip, ya udah ya susah ngomong, saudara. Yesus datang, kelar hidup kita. Nggak siap. Oke, aku tak bertobat. Ya Tuhan, aku udah bertobat, aku mau disalibkan. Baru kamu saliban, kamu udah langsung dari babak murtad. Kamu melihat keluargamu dikhianati, saudaramu dikhianati.
Saya melihat ya orang-orang dihianati, tiba-tiba Gilbert cium tangannya antikris. Repot kamu saudara, pusing kamu di kepalamu. Ya kan? Aduh, ya itulah. Kamu kan begitu ya. Kamu kan dihianati oleh saudaramu sendiri, oleh gembalamu sendiri. Hati-hati saudara. Oleh orang tuamu, oleh anakmu, oleh istrimu, suamimu, oleh sanak famimu yang akan berkhianat kepadamu. Kamu bukan laskar, kamu adalah imam. Yang korbannya adalah daging kita sendiri, harga dirimu. Ya, korbannya adalah kehidupan kita. Kalau kamu sudah bisa melakukan, itulah pelayanan. Pelayanan itu bukan kamu jadi pengurus yayasan, saudara. Kamu jadi pengurus itu bukan pelayanan, itu jabatan. Kalau kamu gila jabatan, kamu senang. Ya kalau tidak, ya kamu sedang aktivitas saja. Ya, tetapi yang namanya melayani, ketika itu terjadi gesekan, baru itu namanya melayani Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kamu aktif di gereja itu bukan pelayanan. Apalagi kamu jadi WL, kan, wah, tepuk tangan buat saya. Makanya saya kan kalau terang-terang ya, kalau di YouTube, tepuk tangan buat saya. Terus saya lagi ngomong, lagi sarkastik. Terus siapa yang suka bilang tepuk tangan buat Tuhan? Ya, nanti kalau nggak ada tepuk tangan, kurang meriah. Maksudnya, berilah kemuliaan buat saya, saudara. Tepuk tangan lagi buat saya. Nah, terang-terang aja buat saya, jangan buat Tuhan. Bohong kamu, saudara. Iya kan? Tepuk tangan buat kamu itu biar malaikat yang tepuk tangan buat kamu ketika kamu dikhianati, ketika terjadi gesekan dan kamu bisa mengalah. Dan kamu bisa, aku tunggu ya di pojokan, bukan aku tunggu ya di tikungan, bukan maksudnya. Aku tunggu ya, kita sama-sama menunggu Tuhan. Begitu saudara ya, bukannya senggol bacok, bukannya terus mutung-mutungan, ngambek-ngambekan. Suami istri, anak beranak, kakak beradik, mutung-mutungan. Ya sudah ada gesekan, ya sudah, nggak apa-apa, kita diam dulu. Bukan ngenengke, bukan, tapi diam dulu. Ngomong nanti salah, udah diam dulu. Wait and see-nya bukan wait, sisi enggak, bukan ya. Tetapi kita wait dulu, kita menunggu Tuhan. Kita bukan nunggu orang itu, kita nunggu Tuhan. Tuhan, kamu mau apa Tuhan? Jangan memutuskan apa-apa ketika kamu lagi gesekan, saudara ya. Jangan memutuskan apa-apa. Tunggu Tuhan. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Begitu, saudara. Pelayanan, menjadi pengurus, menjadi aktif di dalam komunitas, itu bukan pelayanan. Yang namanya melayani, ketika terjadi gesekan, kamu bisa melepaskan pengampunan, kamu bisa memahami dan mengerti. Dan sikap hatimu tetap benar di dalam cinta, di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam respon yang benar. Itu baru melayani, saudara. Ya, jadi kalau kamu di sini, kalau tidak di dalam komunitas, ya, maka kamu tidak punya kesempatan melayani Tuhan. Karena kapan gesekannya, sampai gesekan kamu pergi kok. Setiap benturan kamu pergi, setiap benturan kamu pergi. Lalu kapan melayani Tuhannya? Kamu bisa aktif di mana saja, setiap kali benturan kamu pergi. Itu bukan melayani Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati.